Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum belajar silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tematik 1, tema 3. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Halaman 18 sampai 33. Mari kita simak pelajaran bahasa Indonesia, mendengarkan cerita dan mengerjakan soal. Halaman 18 sampai halaman 20. Dengarkan contoh cerita Rasti yang akan dibacakan gurumu. Judulnya berpamitan kepada orang tua. Saya bangun pagi-pagi sekali. Setelah beribadah lalu menyiapkan diri. Pagi-pagi saya sudah selesai menyiapkan diri. Saya berangkat sekolah tidak pernah tergesa-gesa. Tidak lupa berpamitan kepada ayah dan bunda dengan bersalaman dan cium tangan. Ibu berpesan agar saya berhati-hati di jalan. Ayah berpesan agar saya belajar dengan rajin. Nah, itulah cerita Rasti ketika berpamitan kepada orang tua. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca, kita akan mengerjakan soal berdasarkan cerita yang tadi kita baca. Isilah titik-titik pada kalimat berikut. Contohnya nomor 1, Rasti selalu bangun. Selalu apa jawabannya? Yaitu Rasti selalu bangun pagi-pagi. Kita tulis pagi-pagi. Untuk nomor 2 sampai nomor 6 silahkan kalian kerjakan dengan menjawab sesuai dengan cerita Rasti di halaman 18. Mari kita lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menambah wawasan. Kita akan membaca cerita Togar. Aneka kegiatan pagi hari. Selain berpamitan, banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan setiap pagi. Kegiatan itu seperti merapikan tempat tidur, menyapu lantai, membantu, mencuci piring, menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan cerita Togar yang akan dibacakan Bu Guru. Sarapan pagi. Sebelum berangkat sekolah, saya selalu sarapan. Sebelum sarapan, saya selalu berdoa. Demikian juga setelah sarapan, saya sarapan dengan makanan yang bergizi, baik berupa nasi, roti, atau susu. Saya makan secukupnya saja, tidak kurang juga tidak terlalu kenyang. Sarapan membuat tubuh saya menjadi sehat. Saya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itulah kegiatan yang baik juga. Jadi sebelum berangkat sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu supaya tubuh kita menjadi sehat dan fokus dalam belajar. Nah, setelah tadi teks cerita yang dibacakan Bu Guru, nah silakan untuk menjawab soal pertanyaannya berdasarkan cerita Togar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan cerita Togar. Contoh nomor 1. Kebiasaan apa yang dilakukan Togar sebelum berangkat sekolah? Jawaban berdasarkan cerita Togar yaitu jawabannya sarapan. Kita tulis nomor 1 jawabannya sarapan. Nah, silakan anak-anak untuk nomor 2 sampai nomor 5 silakan kalian jawab sesuai cerita Togar. Jadi, untuk latihan bahasa Indonesia, halaman 19 dan 20 menjawab pertanyaan sesuai cerita Rasti dan Togar. Setelah pelajaran bahasa Indonesia, kita lanjut ke pelajaran PPKN. Kita akan memasangkan gambar dengan teks yang sesuai dengan bunyi Pancasila. Halaman 21. Perhatikan contoh. Simbol pohon beringin bunyinya adalah, ya benar, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Maka simbol pohon beringin kita tarik garis ke Persatuan Indonesia. Silakan untuk simbol-simbol berikutnya, silakan tarik garis atau pasangkan sesuai dengan bunyi sila Pancasila yang benar. Selain memasangkan simbol dengan bunyi sila yang benar, silakan kalian untuk menulis ya kegiatan yang sesuai berdasarkan lambang sila Pancasila. Kegiatan yang sesuai dengan sila pertama melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, berdoa sebelum dan sesudah makan atau belajar, tidak mengganggu teman atau orang sedang beribadah. Kegiatan yang sesuai dengan sila kedua,
berbagi bekal kepada teman, menolong teman yang jatuh, membantu orang tua atau orang lain semampu kita. Kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga, menghargai teman berbeda suku, menjaga ketertiban dan persatuan, tidak bertengkar atau berkelahi, bermain bersama. Kegiatan yang sesuai dengan sila keempat, musyawarah memilih ketua kelas, diskusi memilih tempat wisata, tidak memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kegiatan yang sesuai dengan sila kelima, hidup hemat dan rajin menabung, tidak merusak lingkungan, bergotong royong atau bekerja bakti, membiasakan budaya antri. Itulah contoh-contoh kegiatan yang sesuai dengan Pancasila. Jadi kita harus Pancasila, kegiatan tersebut dengan sikap yang baik, sesuai dengan sila Pancasila. Jadi latihan PPKN halaman 21 dan menulis kembali kegiatan yang sesuai sila Pancasila di buku paket halaman 22. Silakan yang tadi Bu Guru sudah jelaskan tulis kembali di buku paket halaman 22. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia masih tentang sikap yang baik yang mencerminkan sila Pancasila. Mari kita mengamati percakapan. Simak percakapan yang pertama. Wah, pakaianmu bagus sekali. Ah, kamu bisa saja. Percakapan yang kedua. Apakah kamu sudah bisa berpakaian sendiri? Ya pastilah, aku kan sudah kelas 1 SD. Percakapan yang ketiga. Kalau mencuci pakaian sudah bisa. Mencuci pakaian, kan dicuci oleh bibi. Nah, percakapan yang tadi itu merupakan percakapan kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan sendiri. Contohnya makan, kita mengambil makanan dan makan sendiri, tidak usah disuapin karena kita sudah besar. Berpakaian sendiri, kemudian memakai sepatu sendiri dan banyak lainnya yang merupakan kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri. Nah, untuk lebih memahami, kita akan menandai kegiatan. Ada kegiatan di pagi hari yang dapat kamu lakukan sendiri dan ada yang belum. Perhatikan pasangan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada kegiatan yang sudah dapat kamu lakukan sendiri. Ingat, beri tanda centang pada kegiatan yang sudah dapat kamu lakukan sendiri tanpa bantuan ibu atau orang lain. Perhatikan contoh pada gambar yang pertama. Ada anak perempuan sedang makan. Apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan sendiri? Ya, jawabannya adalah benar. Kegiatan makan tersebut dilakukan sendiri. Jadi kita centang kegiatan anak sedang makan. Silakan untuk gambar berikutnya, centang gambar yang merupakan kegiatan yang bisa kalian lakukan sendiri. Halaman 33. Baik anak-anak, penjelasan Bu Guru cukupkan sekian. Hari ini pelajaran kita ada PPKN Bahasa Indonesia. Nah, silakan kalian kerjakan setiap latihannya. Nah, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.